Rina menatap jendela pesawat yang membawanya menuju Bali, pulau yang terkenal dengan keindahan alamnya dan suasana yang menenangkan. Namun, di dalam hatinya, dia merasa kosong. Sebagai seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan besar, hidupnya dipenuhi dengan rapat, tenggat waktu, dan tekanan yang tak ada habisnya. Dia berharap perjalanan ini bisa memberinya sedikit ketenangan, meskipun hanya untuk beberapa hari. Pesawat meluncur dengan mulus di atas awan, dan Rina membiarkan pikirannya melayang. Dia teringat akan rutinitasnya yang monoton. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang larut malam, dan tidur hanya untuk bangun lagi keesokan harinya. Dia merasa terjebak dalam siklus yang tidak ada habisnya. Aku butuh perubahan, gumamnya pada diri sendiri, berharap Bali bisa memberinya jawaban yang dia cari. Setelah beberapa jam terbang, pesawat akhirnya mendarat dengan lembut di Bandara Ngurah Rai. Rina merasakan getaran kegembiraan saat dia melangkah keluar dari pesawat. Udara hangat dan aroma laut menyambutnya. Seolah-olah pulau itu memanggilnya untuk menjelajahi keindahannya. Dia mengambil napas dalam-dalam, berusaha mengisi paru-parunya dengan semangat baru. Setelah menyelesaikan proses imigrasi dan mengambil bagasinya, Rina melangkah keluar ke area kedatangan. Di sana, dia melihat banyak orang menunggu dengan papan nama. Tetapi matanya tertuju pada seorang pria yang berdiri sendirian, tampak tidak sabar. Pria itu memiliki postur tubuh yang tegap, dengan rambut hitam yang sedikit berantakan dan senyum yang menawan. Rina merasa ada sesuatu yang menarik tentangnya, meskipun dia tidak tahu mengapa. Saat Rina melangkah lebih dekat, pria itu menatapnya dan tersenyum. "Hai, kamu Rina, kan?" Tanyanya dengan suara yang dalam dan menenangkan. Rina mengangguk, sedikit terkejut. "Ya, itu saya. Siapa kamu?" "Aku Dimas, sopir yang ditugaskan untuk menjemputmu." "Selamat datang di Bali," jawabnya sambil mengulurkan tangan. Rina merasakan getaran aneh saat tangan mereka bersentuhan. Ada sesuatu yang berbeda tentang Dimas, sesuatu yang membuatnya merasa nyaman dan tertarik. Dalam perjalanan menuju hotel, Dimas menjelaskan berbagai tempat menarik di Bali. Suaranya yang tenang dan pengetahuannya tentang pulau itu membuat Rina semakin tertarik. Mereka berbincang-bincang tentang budaya Bali, makanan, dan tempat-tempat wisata yang harus dikunjungi. Rina merasa seolah-olah dia sudah mengenal Dimas sejak lama, meskipun mereka baru saja bertemu. Setelah tiba di hotel, Rina merasa lelah tetapi bersemangat. Dia mengucapkan terima kasih kepada Dimas dan melangkah masuk ke lobi yang megah. Hotel itu memiliki desain yang indah, dengan kolam renang yang dikelilingi oleh pepohonan hijau dan suara air terjun yang menenangkan. Rina merasa seolah-olah dia telah memasuki surga. Setelah check-in, Rina memutuskan untuk menjelajahi hotel dan sekitarnya. Dia berjalan-jalan di sekitar kolam renang, menikmati suasana yang damai. Namun, pikirannya terus melayang kembali kepada Dimas. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul saat mereka berbicara. Rina merasa ada ketertarikan yang kuat, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Malam itu, Rina memutuskan untuk makan malam di restoran hotel. Dia memilih meja di luar, di bawah sinar bintang. Saat menikmati hidangan seafood yang lezat, dia tidak bisa berhenti memikirkan Dimas. Rasa penasaran dan ketertarikan itu semakin menguat. Apa dia selalu seperti itu? Pikirnya. Atau hanya saat bersamaku? Setelah makan malam, Rina memutuskan untuk berjalan-jalan di pantai. Suara ombak yang menghantam karang dan angin sepal-sepal membuatnya merasa tenang. Dia duduk di tepi pantai, membiarkan kakinya terendam air laut yang hangat. Saat menatap bintang-bintang di langit, dia merasa seolah-olah hidupnya sedang berada di titik balik. Tiba-tiba, Rina mendengar suara di belakangnya. Dia menoleh dan melihat Dimas mendekat. "Kau tidak tidur?" tanyanya sambil tersenyum. Rina merasa jantungnya berdegup kencang. "Aku hanya ingin menikmati suasana malam ini," jawabnya, berusaha terdengar santai. Dimas duduk di sampingnya, dan mereka mulai berbincang lagi. Kali ini, percakapan mereka lebih dalam. Rina menceritakan tentang pekerjaannya dan bagaimana dia merasa terjebak dalam rutinitas. Dimas mendengarkan dengan seksama, memberikan pandangan dan saran yang bijaksana. Rina merasa nyaman berbagi cerita, seolah-olah Dimas adalah teman lama yang sudah mengenalnya dengan baik. Saat malam semakin larut, Dimas mengalihkan pembicaraan ke topik yang lebih pribadi. "Apa yang kau cari di Bali?" tanyanya.
Rina terdiam sejenak, merenungkan jawabannya. Aku ingin menemukan diriku sendiri, katanya akhirnya. Aku merasa kehilangan arah. Dimas menatapnya dengan serius. Kadang kita perlu menjauh dari rutinitas untuk menemukan kembali siapa kita sebenarnya, ujarnya. Rina merasakan kedalaman kata-kata itu. Dia merasa seolah-olah Dimas bisa melihat ke dalam jiwanya, memahami apa yang dia rasakan. Malam itu, Rina dan Dimas berbagi tawa, cerita, dan keheningan yang nyaman. Rina merasa seolah-olah dia telah menemukan seseorang yang bisa mengerti dirinya. Ketertarikan yang tumbuh di antara mereka semakin kuat, dan Rina tidak bisa mengabaikannya. Dia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang menemukan cinta dan diri sendiri. Saat mereka berpisah untuk malam itu, Dimas memberikan senyuman terakhir yang membuat Rina merasa bersemangat. Sampai jumpa besok, Rina. Kita akan menjelajahi Bali bersama, katanya sebelum pergi. Rina mengangguk, merasakan harapan dan kegembiraan yang baru. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, perjalanan ini tidak akan pernah sama lagi. Dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan, Rina melangkah kembali ke kamarnya. Dia tahu bahwa pertemuan ini bisa mengubah hidupnya selamanya. Dalam kegelapan malam, dia berbaring di tempat tidurnya, memikirkan Dimas dan semua kemungkinan yang ada di depan mereka. Aku pikir ini hanya perjalanan biasa, sampai aku bertemu dia, bisiknya pada diri sendiri, sebelum akhirnya terlelap dalam mimpi yang penuh harapan. Pagi hari di Bali terasa berbeda bagi Rina. Suara ombak yang menghantam pantai dan aroma segar dari sarapan yang disajikan di restoran hotel membuatnya merasa bersemangat. Dia bangun lebih awal dari biasanya, tidak sabar untuk menjelajahi pulau yang indah ini bersama Dimas. Rina merasakan getaran positif di dalam dirinya, seolah-olah hari ini akan menjadi awal dari sesuatu yang istimewa. Setelah sarapan, Rina bersiap-siap dengan pakaian santai dan sepatu yang nyaman. Dia menatap cermin, merapikan rambutnya dan memberikan senyuman pada bayangannya. Hari ini akan menyenangkan, bisiknya pada diri sendiri. Ketika dia melangkah keluar dari kamar, jantungnya berdebar-debar, penuh harapan dan sedikit kecemasan. Dimas sudah menunggu di lobi hotel, tampak segar dan bersemangat. Dia mengenakan kaos putih dan celana pendek, terlihat santai namun tetap menarik. Selamat pagi, Rina. Siap untuk petualangan hari ini? Tanyanya dengan senyum lebar. Rina merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Selamat pagi, Dimas. Ya, aku sangat siap, jawabnya, berusaha terdengar antusias. Mereka memulai perjalanan dengan mengunjungi Tegalalang Richterach, sawah terasering yang terkenal dengan pemandangan yang menakjubkan. Saat mereka berjalan di antara sawah yang hijau, Rina merasa terpesona oleh keindahan alam di sekelilingnya. Dimas menjelaskan tentang proses pertanian padi dan budaya lokal, dan Rina mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia merasa terhubung dengan Dimas, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Setelah berkeliling, mereka berhenti di sebuah kafe kecil yang terletak di tepi sawah. Rina memesan kopi Bali yang terkenal, sementara Dimas memilih jus mangga segar. Mereka duduk di teras, dikelilingi oleh pemandangan yang menakjubkan. Rina tidak bisa menahan senyumnya saat Dimas menceritakan kisah lucu tentang pengalamannya sebagai sopir tur. Suara tawanya membuat Rina merasa hangat di dalam hati. Namun, di balik tawa dan kebahagiaan itu, Rina merasakan ketegangan yang semakin meningkat antara mereka. Setiap kali Dimas menatapnya, Rina merasakan aliran listrik yang membuatnya bergetar. Dia berusaha untuk tidak memikirkan perasaan itu, tetapi semakin sulit untuk mengabaikannya. Rina tahu bahwa dia tertarik pada Dimas, tetapi dia juga merasa takut akan konsekuensi dari perasaannya. Setelah menikmati kopi, mereka melanjutkan perjalanan ke Ubud Monkey Forest. Rina merasa terhibur melihat monyet-monyet yang bermain dan berinteraksi dengan pengunjung. Dimas mengajaknya berkeliling, menunjukkan tempat-tempat menarik di dalam hutan. Rina tertawa saat seekor monyet mencuri topinya, dan Dimas dengan cepat membantu mengambilnya kembali. Momen-momen kecil seperti ini membuat Rina merasa semakin dekat dengan Dimas. Saat mereka berjalan, Dimas tiba-tiba berhenti dan menatap Rina dengan serius. Kau tahu, Rina, aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita, katanya. Rina terkejut, jantungnya berdegup kencang. Aku juga merasakannya, jawabnya pelan, tidak bisa menahan senyumnya.
Dimas mendekat, dan Rina bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Mereka saling menatap, dan Rina merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Namun, Rina segera teringat akan tanggung jawabnya. Dia adalah seorang profesional yang harus kembali ke kehidupannya yang biasa setelah perjalanan ini. Dimas, Rina mulai berbicara, tetapi Dimas menyela. Jangan berpikir terlalu jauh. Nikmati saja momen ini, katanya sambil tersenyum. Rina merasa lega, tetapi juga bingung. Dia ingin menikmati momen ini, tetapi pikirannya terus berputar tentang apa yang akan terjadi setelah perjalanan ini berakhir. Setelah menghabiskan waktu di Monkey Forest, mereka melanjutkan perjalanan ke Tirta Empul, sebuah pura suci dengan kolam pemandian air suci. Rina merasa terpesona oleh keindahan arsitektur pura dan suasana yang damai. Dimas menjelaskan tentang ritual yang dilakukan di pura tersebut, dan Rina merasa terinspirasi oleh budaya dan tradisi yang kaya. Mereka memutuskan untuk mencoba mandi di kolam suci. Rina merasa sedikit canggung, tetapi Dimas meyakinkannya bahwa itu adalah pengalaman yang harus dicoba. Saat mereka berdua masuk ke dalam air, Rina merasakan sensasi dingin yang menyegarkan. Dimas berada di sampingnya, dan Rina tidak bisa menahan senyumnya saat mereka saling bercanda. Setelah mandi, mereka duduk di tepi kolam, mengeringkan diri di bawah sinar matahari. Rina merasa tenang dan bahagia, tetapi ketegangan di antara mereka semakin kuat. Dimas menatapnya dengan intens, dan Rina merasakan jantungnya berdegup kencang. Rina, aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menikmati waktu bersamamu, katanya dengan suara lembut. Rina merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Aku juga, Dimas. Ini adalah pengalaman yang luar biasa, jawab Rina, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya pernyataan itu baginya. Dimas mendekat, dan Rina bisa merasakan napasnya yang hangat. Mereka saling menatap, dan Rina merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Namun, saat Dimas hendak mendekat, Rina merasa panik. Dia tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Maaf, Dimas. Aku butuh waktu untuk berpikir, kata Rina, berusaha menjaga jarak. Dimas terlihat sedikit kecewa, tetapi dia mengangguk dengan pengertian. Tidak apa-apa, Rina. Aku menghargai kejujuranmu, jawabnya. Rina merasa bersalah, tetapi dia tahu bahwa dia perlu melindungi dirinya sendiri. Setelah menghabiskan waktu di Tirta Empul, mereka melanjutkan perjalanan ke Pantai Kuta. Suasana di pantai sangat berbeda, ramai dengan pengunjung yang berselancar dan berjemur. Rina merasa terhibur melihat orang-orang bersenang-senang, tetapi pikirannya masih terfokus pada Dimas. Mereka berjalan di sepanjang pantai, dan Rina merasakan pasir hangat di bawah kakinya. Saat matahari mulai terbenam, Dimas mengajak Rina untuk duduk di tepi pantai. Mereka menyaksikan langit berubah warna menjadi oranye dan merah, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Rina merasa damai, tetapi ketegangan di antara mereka masih ada. Dimas menatapnya dengan serius, dan Rina merasakan jantungnya berdegup kencang. Rina, aku ingin kau tahu bahwa aku tidak ingin terburu-buru. Aku hanya ingin kita menikmati waktu ini bersama, kata Dimas. Rina merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Dimas adalah pria yang baik, tetapi dia juga merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Aku menghargai itu, Dimas. Aku juga ingin menikmati waktu ini, jawab Rina, berusaha untuk tidak terlalu terbawa suasana. Mereka saling tersenyum, dan Rina merasa seolah-olah ada ikatan yang kuat di antara mereka. Namun, dia juga tahu bahwa perjalanan ini tidak akan bertahan selamanya. Saat malam tiba, mereka kembali ke hotel dengan perasaan campur aduk. Rina merasa bahagia telah menghabiskan waktu bersama Dimas, tetapi dia juga merasa bingung dengan perasaannya. Ketika mereka berpisah di lobi hotel, Dimas memberikan senyuman terakhir yang membuat Rina merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Sampai jumpa besok, Rina. Kita akan menjelajahi lebih banyak lagi, katanya sebelum pergi. Rina melangkah ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang menemukan cinta dan dirinya sendiri. Namun, dia juga menyadari bahwa dia harus berhati-hati. Ketegangan yang meningkat antara mereka membuatnya merasa hidup, tetapi juga membuatnya takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari terakhir di Bali tiba,
Dan Rina merasakan campuran antara kegembiraan dan kesedihan. Dia telah menghabiskan waktu yang luar biasa bersama Dimas, tetapi dia juga tahu bahwa perjalanan ini akan segera berakhir. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan tentang masa depan dan apa yang akan terjadi setelah mereka kembali ke kehidupan masing-masing. Rina merasa seolah-olah dia berada di persimpangan jalan, di mana setiap pilihan memiliki konsekuensi yang besar. Pagi itu, Rina bangun lebih awal, berusaha untuk memanfaatkan setiap momen yang tersisa. Dia memutuskan untuk berjalan-jalan di pantai sebelum bertemu Dimas. Suara ombak yang menghantam karang dan aroma laut yang segar membuatnya merasa tenang. Rina duduk di tepi pantai, menatap cakrawala yang luas, dan merenungkan semua yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir. Ketika Dimas tiba, Rina merasa jantungnya berdegup kencang. Dia mengenakan kaos biru yang membuatnya terlihat semakin tampan. "Selamat pagi, Rina. Apa kau siap untuk petualangan terakhir kita?" Tanyanya dengan senyum lebar. Rina mengangguk, berusaha menyembunyikan perasaannya yang campur aduk. "Ya, aku siap," jawabnya, meskipun hatinya terasa berat. Mereka memutuskan untuk mengunjungi Gunung Batur, sebuah gunung berapi yang terkenal dengan pemandangan matahari terbitnya. Rina merasa bersemangat, tetapi juga sedikit cemas. Perjalanan ini akan menjadi momen terakhir mereka bersama, dan dia tidak tahu bagaimana cara mengucapkan selamat tinggal kepada Dimas. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, mereka akhirnya tiba di lokasi pendakian. Rina merasa terpesona oleh keindahan alam di sekelilingnya. Dimas membimbingnya dengan penuh perhatian, dan Rina merasa nyaman berada di sampingnya. Mereka berbagi tawa dan cerita, dan Rina merasakan ketegangan yang sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini terasa lebih kuat. Saat mereka mendaki, Dimas tiba-tiba berhenti dan menatap Rina dengan serius. "Rina, aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menghargai waktu yang kita habiskan bersama. Kau telah mengubah pandanganku tentang banyak hal," katanya. Rina merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. "Aku juga merasa hal yang sama, Dimas. Ini adalah pengalaman yang luar biasa," jawabnya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya pernyataan itu baginya. Mereka melanjutkan pendakian, dan saat matahari mulai terbit, Rina merasa terpesona oleh pemandangan yang menakjubkan. Langit berwarna oranye dan merah, menciptakan suasana yang magis. Rina berdiri di tepi tebing, merasakan angin sepal-sepal di wajahnya. Dimas berdiri di sampingnya, dan mereka saling menatap, merasakan kedekatan yang semakin dalam. "Rina, aku tahu kita baru saja bertemu, tetapi aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan di antara kita. Aku ingin tahu apakah kau bersedia untuk menjelajahi ini lebih jauh," kata Dimas, suaranya penuh harapan. Rina merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa ini adalah momen penting, tetapi dia juga merasa bingung. "Dimas, aku?" Rina mulai berbicara, tetapi kata-katanya terhenti. Dia merasa terjebak antara keinginannya untuk mengikuti perasaannya dan ketakutannya akan konsekuensi dari keputusan itu. "Aku tidak ingin terburu-buru. Kita baru saja bertemu, dan aku harus kembali ke kehidupanku," lanjutnya, berusaha untuk tidak menyakiti perasaan Dimas. Dimas mengangguk, tetapi Rina bisa melihat kekecewaan di matanya. "Aku mengerti, Rina. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, tidak peduli apapun yang terjadi," katanya dengan tulus. Rina merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Dimas adalah pria yang baik, tetapi dia juga merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Setelah menikmati pemandangan yang menakjubkan, mereka mulai turun dari gunung. Rina merasa berat hati, tetapi dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan. Saat mereka berjalan, Dimas menggenggam tangannya, dan Rina merasakan aliran listrik yang membuatnya bergetar. Dia ingin merespons perasaan itu, tetapi ketakutannya menghalanginya. Setelah kembali ke hotel, Rina merasa cemas. Dia tahu bahwa malam ini adalah malam terakhir mereka bersama, dan dia tidak ingin mengakhiri semuanya dengan perasaan tidak pasti. Dimas mengajaknya untuk makan malam di restoran tepi pantai, dan Rina merasa bersemangat sekaligus cemas. Dia ingin menikmati malam ini, tetapi pikirannya terus berputar tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Saat mereka duduk di restoran, suasana terasa romantis dengan cahaya lilin dan suara ombak yang lembut. Rina memesan hidangan seafood, sementara Dimas memilih steak. Mereka berbincang-bincang tentang pengalaman mereka selama di Bali,
Dan Rina merasa senang bisa berbagi momen ini dengan Dimas. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa perpisahan semakin dekat. Setelah makan malam, Dimas mengajak Rina untuk berjalan-jalan di sepanjang pantai. Suara ombak yang menghantam karang dan angin sepal-sepal membuat suasana semakin romantis. Rina merasa terpesona oleh keindahan malam, tetapi hatinya terasa berat. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan. Dimas, aku ingin berbicara tentang kita, kata Rina, berusaha untuk tidak terlihat cemas. Dimas menatapnya dengan serius, dan Rina merasakan ketegangan di antara mereka. Aku tahu kita baru saja bertemu, tetapi aku merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita. Namun, aku juga merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan setelah perjalanan ini berakhir. Lanjutnya, Dimas mengangguk, dan Rina bisa melihat pemahaman di matanya. Aku juga merasakannya, Rina. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku bersedia untuk menunggu. Jika kau ingin menjelajahi ini lebih jauh, aku akan ada di sini, katanya dengan tulus. Rina merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Dimas adalah pria yang baik, tetapi dia juga merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Malam itu, mereka berbagi momen-momen indah, saling menggenggam tangan dan berbagi tawa. Rina merasa seolah-olah waktu berhenti, dan dia ingin mengabadikan momen ini selamanya. Namun, saat mereka kembali ke hotel, Rina tahu bahwa perpisahan semakin dekat. Dia merasa cemas dan bingung, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus membuat keputusan. Ketika mereka tiba di lobi hotel, Dimas menatap Rina dengan serius. Rina, aku ingin kau tahu bahwa aku tidak ingin kehilanganmu. Jika kau bersedia, aku ingin kita mencoba menjalin hubungan ini meskipun jarak memisahkan kita, katanya. Rina merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Dimas adalah pria yang baik, tetapi dia juga merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Dimas, Rina mulai berbicara, tetapi kata-katanya terhenti. Dia merasa terjebak antara keinginannya untuk mengikuti perasaannya dan ketakutannya akan konsekuensi dari keputusan itu. Aku tidak ingin terburu-buru. Kita baru saja bertemu, dan aku harus kembali ke kehidupanku. Lanjutnya, berusaha untuk tidak menyakiti perasaan Dimas. Dimas mengangguk, tetapi Rina bisa melihat kekecewaan di matanya. Aku mengerti, Rina. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, tidak peduli apapun yang terjadi, katanya dengan tulus. Rina merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Dimas adalah pria yang baik, tetapi dia juga merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Saat mereka berpisah untuk malam itu, Dimas memberikan senyuman terakhir yang membuat Rina merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Sampai jumpa, Rina. Kita akan menjelajahi lebih banyak lagi, katanya sebelum pergi. Rina melangkah ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang menemukan cinta dan dirinya sendiri. Di dalam kamarnya, Rina merenungkan semua yang telah terjadi. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan, tetapi dia juga merasa takut akan konsekuensi dari keputusan itu. Dalam kegelapan malam, dia berbaring di tempat tidurnya, memikirkan Dimas dan semua kemungkinan yang ada di depan mereka. Akhirnya, Rina memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Dia tahu bahwa cinta yang baru ditemukan ini layak untuk diperjuangkan, meskipun itu berarti meninggalkan pekerjaan dan kehidupan lamanya. Dengan tekad yang baru, Rina mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Dimas. Dimas, aku ingin mencoba. Aku ingin menjelajahi ini lebih jauh, tulisnya. Beberapa detik kemudian, ponselnya bergetar. Dimas membalas dengan cepat, aku senang mendengarnya, Rina. Kita akan menjalani ini bersama. Rina merasa lega dan bahagia. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia siap untuk mengambil risiko demi cinta yang baru ditemukan. Dengan perasaan penuh harapan, Rina menutup matanya dan membayangkan masa depan yang cerah. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia siap untuk menjelajahi cinta dan kehidupan yang baru. Aku pikir ini hanya perjalanan biasa, sampai aku bertemu dia, bisiknya pada diri sendiri, sebelum akhirnya terlelap dalam mimpi yang penuh harapan.